Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah, janji kalian aku terima dan aku saksikan oleh Allah. Jadi kalian tidak boleh melanggarnya, ujar Arumi. Kamu bikin kami deg-degan, Rumi, ucap Samsul. Oh, itu harus. Kalian memang harus deg-degan sejak awal sebelum mendengar ceritaku dan menjawab semua pertanyaanku. Arumi pun kembali meminum pop es alpukatnya. Sementara Hendy kini meminum kopinya yang sudah mulai dingin. Pria itu tampak sangat penasaran dengan apa yang akan Arumi diskusikan. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahan diri untuk tidak memaksa wanita itu agar segera bicara. Arumi adalah sosok yang sulit ditebak, jadi sebisa mungkin Hendy juga mencari celah agar tidak membuatnya kesal. Jadi begini, kalian tahu kan kalau aku ini baru kembali tinggal di sini selama 3 hari. Arumi memulai. Iya, kami tahu. Lebih tepatnya, aku tahu kalau kamu baru kembali tinggal di sini selama 3 hari. Tanggap Hendy dengan cepat. Nah, itu dia masalahnya, Hen. Karena aku baru kembali tinggal di sini, jadi aku kurang tahu banyak hal yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, saut Arumi. Kelima pria yang ada di hadapan Arumi saat itu langsung mengangguk-angguk dengan kompak. Jadi, untuk itulah aku ingin tahu hal apa saja yang aku lewatkan selama hampir 5 tahun ke belakang. Soalnya selama 2 malam kemarin aku terus saja bertemu dengan sosok-sosok warga di sini yang ternyata sudah meninggal dunia. Aku penasaran dong jadinya dengan hal itu. Kok bisa orang-orang yang sudah meninggal dunia mendadak bergentayangan di desa ini? Dan dari ketika pertemuanku dengan sosok-sosok. Stop dulu Arumi, potong Hendy dengan cepat. Arumi pun akhirnya terdiam saat Hendy meminta berhenti berbicara. Maksudnya, kamu mau ngajak kami berdiskusi soal arwah-arwah warga yang berkentangan di desa ini? Tanya Hendy agak terbata-bata. Kenapa? Kamu takut? Ledek Arumi sambil menahan tawa. Aku saja yang sudah 3 kali bertemu arwah dan bahkan sempat bicara dengan ketiga sosok arwah itu, sama sekali tidak takut loh, Hen. Hah? Kamu bicara dengan 3 sosok arwah? Serius? Arwah siapa saja yang kamu ajak bicara itu, Rumi? Muklis tampak siap meledek Arumi habis-habisan jika sampai ketahuan olehnya sedang berbohong. Dengar aku baik-baik, Muklis. Malam pertama aku tinggal lagi di sini. Arwahnya Bu Narsi mendatangi jendela kamarku. Aku hanya bisa bicara sedikit dengannya, soalnya dia mendadak menghilang dari pandanganku saat aku berkedip. Wujudnya Bu Narsi yang aku lihat kali ini beda dengan Bu Narsi yang aku lihat yang dulu. Nah, semalam saat aku pulang dari rumah budeku, aku bertemu dengan arwah anak kecil di jalan menuju kebun kosong milik Mbah Sarjo. Aku kejar dia sampai ke dalam kebun kosong itu, karena aku pikir dia anak-anak yang sedang berkeliaran dan niatku mau ngantar pulang anak itu ke rumahnya. Aku tanya-tanya dia, kenapa ada di kebun kosong malam-malam, dan dia jawab, "Tolong aku, Kak. Aku ada yang mencuri aku. Tolong temukan aku." Nah, setelah itu dia hilang waktu aku menoleh akibat dipanggil sama Mas Aryo.
Terus Mas Aryo bilang padaku kalau ada anak kecil bernama Ninis yang aku lihat bukanlah manusia. Habis kejadian itu, aku pulang ke rumah. Pas di rumah, jendela kamarku kembali didatangi oleh arwah lain lagi. Arwah ketiga ini adalah arwahnya Inggit yang datang menemuiku. Dia bicara hal yang sama seperti arwahnya Ninis yang aku ikuti ke kebun kosong milik Mbah Sarjo. Dia minta tolong, mengatakan bahwa ada yang mencuri dia dan dia minta ditemukan olehku. Ayo Muklis, bilang saja sama aku. Dari semua yang kusebutkan barusan, apakah ada arwah yang menurutmu bukan warga sini? Tantang Arumi. Kelima pria itu kali ini saling menatap satu sama lain dengan perasaan tidak menentu. Usai mendengar apa yang Arumi ceritakan pada mereka, bulu kuduk mereka mendadak meremang kebersamaan. Ya Allah Rumi, kamu itu waras atau tidak sih? Kok bisa-bisanya kamu setenang ini membicarakan arwah-arwah itu? Bukannya takut, kamu malah mau mencari tahu mengenai asal-usul arwah-arwah yang gentayangan itu. Heran Badrun setengah gemes. Waras aku Drun, waras. Cuma gimana ya? Masalahnya aku tuh gak bisa diam saja mendengar ada yang minta pertolongan. Lagi pula, semua ekspresi arwah yang ketemu aku itu terlihat sangat menderita. Jadi aku gak tega mau mengabaikan mereka begitu saja. Jadi aku mau tahu semuanya dari awal sampai akhir, tegas Arumi. Yakin kamu mau tahu dari awal sampai akhir? Tanya Hendi. Kalau kamu memang yakin, kita akan kasih tahu semuanya sama kamu. Bahkan kita bisa kasih tunjuk kamu di mana saja biasanya arwah-arwah itu muncul ketika seorang berani keluar di malam hari. Nah, itu yang aku tunggu-tunggu, Hen. Itu dia yang aku mau. Tanggap Arumi sangat bersemangat. Hendi berusaha keras untuk menahan senyum saat melihat betapa berapi-apinya Arumi. Ia tidak mau Arumi kembali bersikap galak padanya. Jika sampai ketahuan bahwa ia sangat senang dengan perubahan sikap Arumi saat itu adalah pertama kalinya bagi Hendi bisa melihat Arumi yang begitu terbuka di hadapan, dan ia tidak ingin lagi kehilangan momen seperti itu. Azan asar pun berkumandang tak lama kemudian. Arumi pun segera menghabiskan pop es alpukatnya, lalu membuka tas yang sejak tadi masih tersampir di tubuhnya. Ayo kita salat asar dulu, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya, ajak Arumi. Arumi langsung jalan lebih dulu menuju ke arah masjid, sementara kelima pemuda itu kini masih menatapnya dengan tatapan penuh rasa heran. Mungkin dia bisa sesantai itu karena imannya tebal, celetuk Samsul asal-asalan. Usai salat asar berjamaah di masjid, mereka berlima pun bertemu lagi dengan Arumi yang baru keluar dari pintu masuk khusus jamaah wanita. Mereka kini sama-sama berjalan menuju ke arah warung milik Surti. Surti tersenyum diam-diam saat melihat Junaidi tidak bisa melarikan diri dari kewajiban salatnya saat ada Arumi. Ayo, kita lanjutkan lagi diskusi tadi, ajak Arumi. Ibu masuk dulu ke dalam, Jun. Mau sholat, ujar Surti. Iya, Bu. Nanti aku yang jaga warung, saut Junaidi. Setelah Surti masuk ke dalam rumah, mereka pun segera kembali pada topik pembicaraan yang tadi tertunda. Ayo, Hen, ceritakan semuanya pada aku. Aku mau dengar dari awal sampai akhir. Tolong, jangan ada yang terlewat, pinta Arumi. Sebuah motor melintas tanpa mereka sadari ketika pembicaraan itu baru saja akan dimulai kembali. Motor itu berhenti mendadak tidak jauh dari warung milik Surti, dan pengemudinya menoleh ke belakang
untuk memastikan bahwa dilihatnya bukanlah hal yang salah. "Rumi, ngapain dia duduk serta berkumpul bersama Hendy dan teman-temannya? Kok tumben?" heran Ari yang baru saja pulang membeli kebutuhan dapur. Hendy menatap Arumi dengan serius setelah semuanya teman-temannya memutuskan diam dan memberikan kesempatan bagi pria itu untuk bercerita pada Arumi. Keempat pria lainnya memutuskan demikian karena sebenarnya tidak ingin terlalu membahas soal arwah-arwah yang bergentayangan itu. Sehingga akhirnya mereka menunjuk Hendy sebagai perwakilan. Jadi, awalnya semua bermula dari hari kematian almarhum Bu Narsih. Hendy memulai. Almarhum Bu Narsih meninggalnya mendadak. Kalau menurut dokter yang memeriksa jenazahnya, almarhum Bu Narsih itu terkena serangan jantung. Setelah diperiksa dan diketahui penyebab kematiannya, keluarganya almarhum Bu Narsih mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Aku dan yang lainnya ada di sana malam itu. Soalnya almarhum Bu Narsih meninggalnya menjelang maghrib. Jadi semua warga di desa ini memutuskan untuk datang dan membantu, termasuk kami dan anak-anak muda. "Almarhum Bu Narsih meninggalnya hari apa?" tanya Arumi. "Meninggalnya almarhum Bu Narsih itu hari Selasa tanggal 11 bulan Februari tahun 2020, jawab Hendy. Oke, silakan lanjutkan, ujar Arumi. Malam itu para pelayat berkumpul di dalam dan di luar rumah almarhum Bu Narsih. Semuanya masih berjalan lancar dan sama sekali tidak ada yang janggal. Suasana saat itu ya penuh kesedihan bagi keluarga almarhumah. Lalu sekitar setengah jam setelah penyebab kematian almarhum Bu Narsih ditentukan, jenazah Bu Narsih akan segera dimandikan oleh orang-orang yang bisa membantu memandikan jenazah. Jenazah itu rencananya akan dimandikan tepat di samping rumah, hanya sekeliling dengan kain-kain sarung dan sengaja terbentang. Waktu orang-orang yang akan memandikan jenazah almarhum Bu Narsih masuk ke dalam tempat yang dibuang dari bentang-bentangan kain sarung tadi, jenazah Bu Narsih masih ada di tempatnya dan ditutupi kain batik warna coklat tua. Pada saat kain batik menutupi jenazah itu akan terbuka, mendadak jenazah Bu Narsih melayang dari tempat baringannya. Setelah itu, orang-orang yang akan memandikan jenazah itu berteriak histeris. Jenazah Bu Narsih kemudian terlihat jatuh kembali ke tempatnya, tapi yang tersisa hanya tinggal kain batiknya saja. Jenazahnya hilang, tutur Hendy. Arumi tampak melongo saat mendengar akhir dari cerita Hendy. Wanita itu tampak sedang mencoba mencerna kegilaan yang baru saja ia dengar. Akal sehatnya ingin sekali menolak hal tersebut, namun kenyataan itu adalah kejadian yang terjadi di desa Grobogan. Hilang? Tanya Arumi. Hilang? Betul-betul hilang, Hen? Hilang, Rumi. Betul-betul hilang jenazah itu. Hendy berupaya meyakinkan Arumi. Hilang tanpa jejak sama sekali. Sampai hari ini pun jenazahnya belum ditemukan. Arumi semakin ingin tahu. Ya seperti itu, hilang tanpa jejak dan sampai sekarang belum ditemukan. Arumi kembali berpikir keras setelah mendapat jawaban dari Hendy. Jadi itulah yang dimaksud oleh arwahnya Ninis dan arwahnya Inggit. Kedua arwah itu bilang padaku bahwa ada yang mencuri mereka dan mereka meminta ditemukan. Yang dicuri ternyata adalah jenazah mereka. Pantas saja arwah mereka terlihat sangat tersiksa. Jenazah mereka seharusnya dikebumikan secara normal agar bisa masuk ke liang lahat. Tapi kalau jenazah mereka hilang, maka sudah jelas jenazah mereka tidak masuk ke liang lahat. Itu yang membuat arwah mereka bergentayangan
terus-menerus di desa ini karena jenazah mereka belum ditemukan, gumam Arumi. Kelima pria yang ada di hadapan mendengar kesimpulan dari Arumi pikiran yang sangat jelas. Mereka semua baru menyadari bahwa mereka memang mungkin ada alasan tentang mengapa arwah-arwah warga desa yang sudah meninggal itu bergentayangan. Masalahnya nggak sampai di situ saja, Rumi. Semua orang yang meninggal dunia setelah hari kematian Bu Narsih juga mengalami hal yang sama. Jenazah mereka juga hilang begitu saja, tanpa jejak, dan sampai sekarang hal itu masih sering terjadi. Tambah Hendy. Hah? Sampai sekarang hal itu masih terjadi? Jadi, kalau ada orang yang meninggal dunia, jenazahnya sudah pasti hilang? Arumi kembali terkejut. Iya, setiap kali ada yang meninggal dunia, jenazahnya sudah pasti akan hilang saat akan dimandikan. Kami semua sudah sering melihat kejadian itu, dan anehnya, meninggalnya semua warga yang jenazah itu hilang, itu selalu terjadi pada waktu yang sama, yaitu sebelum maghrib. Hendy melengkapi keterangannya. Serius, semua cerita yang kamu beberkan barusan kepadaku adalah cerita yang sebenarnya kan? Arumi kini ingin diyakinkan lebih jauh. Iya Rumi, itulah yang terjadi dan kami semua warga di sini sangat was-was jika sudah dengar ada lagi warga yang meninggal dunia. Masalahnya sudah 4 tahun hal itu terus terjadi dan tidak bisa dihentikan, jawab Junaidi. Wah, ada yang tidak beres seperti di desa ini. Kalau desa-desa lain tidak pernah mendapatkan kejadian seperti ini, berarti desa ini dijadikan target oleh seseorang yang menginginkan jenazah-jenazah itu, pikir Arumi. Tunggu dulu, aku akan coba telepon dulu temanku. Arumi segera mengeluarkan ponselnya, lalu mencoba menghubungi seseorang. Wanita itu meletakkan ponselnya di atas meja dan sengaja memasang mode loudspeaker agar lainnya bisa ikut mendengarkan. Halo, Assalamualaikum Rumi, apa kabar? Baru 3 hari aku tidak ketemu kamu, rasanya sudah seperti 3 abad sayang. Apa yang dikatakan oleh wanita yang mengangkat teleponnya di seberang sana itu sukses membuat kelima pria yang ada di hadapan Arumi langsung menahan tawa mereka sekuat tenaga. Arumi sendiri kini meringis usai mendengar sapaan yang terlalu berlebihan itu. Waalaikumsalam Rif. Iya, aku juga kangen sama kamu. Kabarku alhamdulillah baik. Cuma keadaan di sekelilingku saja yang ternyata kurang baik, jawab Arumi. Loh, memangnya ada apa di sekelilingmu itu? Ada masalah? Iya Rip, ada masalah yang terjadi di desa tempat tinggalku. Masalahnya bahkan sudah terjadi selama 4 tahun terakhir dan tidak bisa dihentikan. Oh iya, aku mau tanya sesuatu sama kamu Rif. Boleh, tanya saja. Kalau aku tahu jawabannya, insya Allah pasti aku akan jawab pertanyaanmu. Kamu tahu atau pernah dengar nggak soal jenazah yang mendadak hilang tanpa jejak? Tanya Arumi. Jenazah yang mendadak hilang tanpa jejak? Itu hal yang terjadi di desa tempatku tinggal, Rumi. Iya Rif, itu yang terjadi di desa tempat tinggal dan sudah terjadi selama 4 tahun terakhir. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih ada orang di daerahmu yang menginginkan ilmu hitam sampai segitunya? Ilmu hitam? Maksud kamu? Jika ada jenazah seorang yang menghilang tanpa jejak, berarti itu tandanya ada orang yang sedang mencari ilmu hitam, dan jenazah yang hilang itu adalah untuk persyaratan ilmu hitamnya, tebak Arumi. Iya Rumi, itu adalah satu-satunya tujuan dari hilangnya jenazah seorang tanpa jejak. Orang yang menginginkan ilmu hitam itu membutuhkan jenazah yang benar-benar baru saja meninggal dunia, dan biasanya orang itu akan sengaja
membunuh orang yang diincarnya untuk bisa mendapatkan jenazahnya. Maka dari itulah, biasanya jenazah yang akan diambil orang tersebut memiliki waktu kematian yang sama. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke.